Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kok ada ya orang yang bahagia, dia hidupnya kok kayaknya mudah terus, dia kayaknya tenang, adem ayem, damai gitu ya. Dan di satu sisi kamu ngerasa kalau hidup kamu tuh kayaknya nggak bahagia dan terus-terusan berada di pola yang ngebuat kamu tuh udah lelah banget gitu ya. Sebenarnya kamu juga bisa kok jadi orang yang bahagia itu, jadi orang yang tenang dan damai itu, dan juga kamu bisa menjadi orang yang beruntung asal kamu merubah pola pikir kamu. Hai, aku Aprisya, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas bagaimana caranya bisa menjadi orang yang bahagia, bisa menjadi tenang, damai, dan hidup itu menjadi lebih mudah gitu untuk dijalani. Oke, mindset yang pertama adalah bahagia itu adalah pilihan, bukan sesuatu yang harus dicapai. Nah, kita tuh sering banget ya mikir kalau misalnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus kita capai. Jadi kita tuh ngasih syarat sama diri kita akan bahagia kalau bisa mencapai sesuatu terlebih dahulu, kalau kita punya sesuatu terlebih dahulu. Misalnya, aku akan bahagia kalau aku udah punya uang banyak. Aku nggak akan gampang stres kalau misalnya aku udah nikah. Udah deh mending nikah aja daripada ngurusin kerjaan, udah pusing gitu ya. Jadi kita ngerasa kebahagiaan itu ada jauh dari kita, ada di titik yang jauh dari kita. Jadi kita ngerasa bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus dicapai. Tapi emangnya kayak gitu ya? Sebenarnya enggak sih. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kalau kita itu akan bahagia nanti kalau misalnya udah punya sesuatu, kalau udah mencapai sesuatu, dan itu adalah puncak kebahagiaan kita, ketika kita udah di titik itu, kita pun akan merasakan yang berbeda. Mungkin kita akan bahagia sebentar, terus setelah itu ya udah selesai aja gitu. Atau mungkin kita akan ngerasa biasa aja. Bahkan kita punya target baru, punya keinginan baru, atau sudut pandang yang baru tentang kebahagiaan. Kalau misalnya ditunda terus bahagianya, ya kapan kamu bisa bahagia? Karena sebenarnya bahagia itu kamu ciptakan. Kamu bisa bahagia saat ini juga, detik ini juga. Kamu hidup untuk saat ini dan lihat diri kamu, lihat di sekeliling kamu banyak banget yang bisa bikin kamu bahagia. Jadi mindset kamu harus diubah dulu. Bahagia itu nggak jauh dari kamu, bukan sesuatu yang harus dicapai di depan, tapi apa yang kamu jalani saat ini, silahkan rasakan kebahagiaannya di situ. Karena kalau kita ngerasa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita capai, itu nggak akan pernah ada habisnya deh, percaya. Itu nggak akan ada ujungnya, selalu ada yang baru, terus ada yang baru, dan ada lagi yang baru. Yang kedua adalah bersyukur. Mungkin kamu udah sering denger juga ya tentang bersyukur ini. Dari dulu mungkin orang tua kamu juga menyuruh kamu bersyukur. Makanya kamu bersyukur deh, lihat banyak yang lebih kurang dari kamu. Banyak yang gak bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Kamu masih bisa makan, masih bisa tidur dengan enak, masih bisa sekolah dan lain sebagainya. Tapi bersyukur di sini kalau yang mau aku bahas bukan itu sih maksudnya. Karena kalau menurut aku, kita tuh nggak harus bersyukur dengan membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Kita nggak harus merasa senang di atas penderitaan orang lain. Jadi lebih ke kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Coba deh, kita tuh jangan melihat apa yang kita nggak punya terus, tapi lihat apa yang kita punya. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita syukuri setiap hari. Aku pernah denger juga sih ini cerita, tapi aku nggak tahu ini dari mana. Pokoknya ada seseorang, terus dia ketemu sama temennya, terus muka temennya itu udah semeraut banget, kayak udah kesel banget. Dia tuh nanya ke temennya, "Kamu kenapa?" gitu kan. Terus kata temennya, "Aduh, aku hari ini cuman untung 10 juta nih dari usaha ini, padahal sedikit lagi aja aku tuh bisa menghasilkan lebih banyak daripada ini. Aduh, kenapa sih aku tadi nggak cepet-cepet aja?" Pokoknya dia menyesali, kenapa tadi dia nggak bekerja secara maksimal gitu ya.
Padahal dia udah dapet keuntungan itu gitu kan, yang seharusnya dia syukuri. Di satu sisi dia ngelihat tetangganya, seorang ibu-ibu yang berjualan, terus kayak mukanya tuh sumringah banget, kayak ceria gitu ya. Terus si orang ini nanya dong, "Ah, Ibu, hari ini laku ya, Bu?" Terus kata si ibu ini, "Iya, alhamdulillah hari ini semua dagangannya habis. Biasanya kemarin-kemarin nyisa, alhamdulillah hari ini bisa untung puluhan ribu." Kayak di situ si orang itu bener-bener mikir, tadi di satu sisi yang untungnya banyak tuh masih ngeluh, tapi di satu sisi si ibu ini dengan untung yang kecil dia bisa benar-benar bersyukur. Maaf kalau misalnya ceritanya salah, aku emang agak lupa-lupa ingat, tapi moral value-nya adalah sebenarnya bersyukur itu bukan tergantung seberapa banyak yang kita punya sih, tapi lebih ke ditanamkan, lebih kayak dari hati kita tuh kita merasa bersyukur punya itu gitu. Meskipun kita punya banyak keuntungan misalnya, tapi kalau kita nggak bersyukur tuh kita akan tetap merasa kurang. Yang ketiga adalah do the best and let God do the rest. Melakukan segala sesuatu dengan upaya terbaik, tapi kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hasilnya. Kadang kan kita pengen bisa mengontrol semua hal ya, termasuk hasilnya gitu. Kalau misalnya kita udah bekerja keras, kita ngerasa hasilnya harus A. Misalnya 3 hari lagi nih harus menghasilkan, harus boom gitu. Tapi kan sebenarnya kita nggak bisa mengontrol hasil itu. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani prosesnya dengan sepenuh hati. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, nanti hasilnya juga akan mengikuti. Percaya aja, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Dan kalau misalnya kamu udah punya mindset ini, udah punya mindset berserah, let it go, itu kayak akan lebih mudah sih untuk kamu menjalani kehidupan ini. Kamu nggak akan terlalu cemas atau takut lagi akan sesuatu yang belum terjadi sama kamu. Yang keempat adalah buat semuanya jadi mudah. Kadang ya, yang ngebuat kita kesulitan, yang ngebuat kita ngerasa sial terus, itu adalah pilihan kita sendiri. Kita yang ngebuat semuanya itu jadi ribet, yang padahal itu tuh bisa dilakukan secara mudah. Masalah kecil aja tuh bisa kita buat jadi besar gitu, padahal solusinya tuh tinggal A aja, tapi kita mencari-cari jadi A sampai Z gitu loh. Contohnya ya, kamu punya tugas yang banyak atau misalnya punya kerjaan yang banyak, kamu tuh kayak udah pusing duluan, kamu mikirin, "Aduh banyak banget sih tugasnya, gimana? Ini sulit, aku kan belum tahu gimana cara ngerjainnya. Aduh mana deadline-nya besok lagi. Aduh nggak kira-kira nih yang ngasih tugas, gimana sih nih atasan aku ngerti nggak sih aku tuh lagi capek, lagi ngerjain hal yang lain juga, gimana dong?" Pikiran kamu tuh udah dipenuhi sama pikiran-pikiran negatif yang kayak ngeblok gitu, kayak kamu tuh nggak bisa melakukan itu. Sebelum kamu lakuin itu, jadi energi kamu tuh udah habis duluan untuk overthinking sesuatu yang harusnya tinggal kamu kerjain aja, itu akan lebih mudah gitu, tapi kamu membuat jadi sulit. Kemana perhatian kita, di situ energi akan ngalir. Kalau misalnya perhatian kita ke negative thinking terus-terusan, ya kita akan stuck di pola itu gitu. Sebenarnya kita bisa kok membuatnya menjadi lebih mudah. Kalau kamu dihadapi dengan kesulitan, kamu dihadapi dengan tantangan, kamu bisa tenang, bisa rileks dulu, tarik nafas dulu. Oke, pikirin hal-hal yang positif, kamu pasti bisa melakukannya. Kita tuh bisa melakukan sesuatu dengan mudah ketika kita bisa tenang, ketika kita bisa rileks gitu, nggak penuh ketakutan atau penuh dengan kecemasan. Yang kelima, buat rutinitas menjadi menyenangkan. Kadang juga kita ngerasa, ih ngebosenin banget ya hidup aku tuh. Kayaknya melelahkan banget deh tiap hari cuman kerja, pulang, tidur, gitu aja terus, repeat gitu ya untuk rutinitasnya, kayak tidak menyenangkan. Terus kamu lihat di sosmed, ih kok orang lain bisa menyenangkan begini ya kehidupannya. Sebenarnya kamu juga bisa kayak gitu, itu tinggal
kamunya aja yang menjalaninya kayak gimana. Kamu tuh bisa mulai dari saat kamu bangun tidur, yang asalnya kamu gerasak-gerusuk gitu ya, pas bangun tuh langsung mikirin, "Aduh aku harus kerja, aduh nanti meeting, gimana ya nanti pulangnya macet, duh males banget deh hari ini, ya ketemu lagi si A." Stop, jangan mikirin itu. Lebih baik kamu mikirin gimana caranya kamu bisa membuat hari kamu jadi menyenangkan. Itu akan lebih enak kayaknya ya. Akan membuat hari kamu lebih ngeflow aja gitu, terus lebih bahagia juga. Kamu bisa mulai dari membuat sarapan favorit kamu. Kamu sukanya apa, terus sebelum kerja tuh kamu buat sarapan dulu, bisa kamu dekor, terus bisa juga kamu sambil dengerin musik yang kamu suka, berangkat kerja pakai baju yang bagus, dress well, jadi mood kamu juga bagus gitu kan. Terus nanti pas pulang kerja kamu bisa plan untuk ketemu teman, atau nanti kamu bisa nonton film favorit kamu, apapun yang kamu suka gitu loh. Jadi have fun aja, jangan diambil pusing. Pokoknya kayak jalani kehidupan itu dengan senang-senang gitu loh. Jadi jangan target terus yang dipikirin. Kalau misalnya kamu target, 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 ya capek dong hidup kamu. Tiap hari benar-benar rutinitas doang. Hidup tuh cuman autopilot aja gitu ya. Tadi aku ngapain ya? Kemarin aku ngapain ya? Kamu nggak sadar karena kamu nggak menikmati hari-hari kamu. Kayak cuman sekedar menjalani rutinitas aja. Yang keenam adalah bermain. Hidup itu jangan serius-serius amat lah ya. Kerja, 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 hustle, hustle, hustle. Tapi kita nggak bermain, nggak having fun gitu ya. Kamu harus connect sama inner child kamu. Apa sih yang dulu kamu suka lakuin waktu kamu kecil? Misalnya kamu suka banget tuh dulu tuh ngegambar, kamu udah lama nggak ngegambar. Nah sekarang coba ngegambar lagi, pasti kamu seneng banget deh connect sama inner child kamu gambar. Atau misalnya kamu tuh dulu suka banget berpetualang. Nah, kamu sekarang bisa banget nih untuk explore tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Atau misalnya kamu coba experience baru, coba pengalaman baru, dan itu tuh bakal menyenangkan banget gitu loh. Kamu bakal bisa nemuin diri kamu lagi di situ. Dan hidup kamu juga bisa berwarna gitu, nggak abu-abu, nggak mikirin hal-hal yang negatif terus. Yang ketujuh adalah habiskan waktu dengan orang terdekat kamu. Nah, selain connect sama diri sendiri, kita juga harus connect sama orang lain. Kita juga butuh kedekatan emosional, kita juga butuh dukungan, kita butuh cerita-cerita sama orang lain. Kamu juga bisa plan sama orang-orang terdekat kamu untuk cobain experience baru, atau kamu misalnya mau olahraga bareng, mau nonton bareng, mau belanja bareng, traveling bareng, apapun itu yang sebelumnya belum pernah kamu lakuin bareng keluarga kamu, bareng pasangan, bareng temen. Nah, sekarang kamu bisa lakuin dan kamu akan lebih utuh juga. Terus juga ketika melakukan sesuatu bareng-bareng tuh biasanya lebih semangat dan juga kayak bisa saling support satu sama lainnya gitu. Jadi kayak lebih termotivasi aja gitu. Yang kedelapan adalah berbagi. Ketika kamu bisa berbagi sama orang lain, hati itu akan lebih terasa penuh dan bahagia. Coba di sini siapa yang kalau berbagi malah jadi kesel, yang berbagi malah jadi sedih gitu? Kayaknya nggak ada deh. Karena dengan berbagi itu kita memang bisa menjadi lebih bahagia, selain tentunya itu bermanfaat untuk orang lain. Bagikan aja apa yang kamu punya, nggak melulu soal materi atau barang gitu ya. Tapi kamu juga bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi cerita, bisa berbagi tawa, bisa berbagi bantuan, apapun itu yang kamu punya, bagikan aja. Nggak usah mikir kayak, aduh aku harus berbagi apa ya, kayaknya aku harus berkontribusi yang besar gitu ya. Aku kalau misalnya cuman ngebagiin ini doang, kayaknya aku malu deh gitu kan. Tapi enggak kayak gitu. Karena tuh ya, kita nggak tahu yang kita bagiin tuh seberarti apa sih buat orang lain. Bisa aja itu bener-bener menolong hidup orang lain. Kayak misalnya kita sekedar membagikan informasi aja ya, ternyata ada orang yang lagi bener-bener butuh informasi itu, dan itu bisa sangat membantu gitu loh. Jadi kamu jangan menyepelekan apa yang bisa kamu kasih ke orang, pokoknya kasih aja. Dan yang terakhir adalah, aku tahu
ada kalanya di mana hidup kita nggak berjalan semulus itu, karena kan yang namanya hidup kita pasti menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi kesulitan tersendirilah dalam hidup kita gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ada kalanya kita jadi takut, kita jadi cemas, kita jadi tidak termotivasi. Di sini aku mau membagikan senjata pamungkas aku kalau aku udah mulai menghadapi hal-hal itu, mulai mikir-mikir negatif gitu ya, aku udah mulai takut, udah mulai cemas, dan lain sebagainya, aku langsung mengubah mindset aku bahwa kita tuh nggak selamanya hidup di dunia ini. Kita hanya sementara hidup di sini. Apa yang bisa aku lakukan di sini? Gimana caranya aku bisa memaksimalkan dan memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan hidup yang udah dikasih ke aku? Apa hal yang bisa aku lakukan untuk bisa aku beri kepada diriku, kepada orang-orang di sekitar aku? Kontribusi apa yang bisa aku kasih? Itu jadi merubah mindset aku ketika aku udah mulai goyah di kehidupan ini. So far itu works banget di aku, itu berhasil banget di aku, dan semoga juga kalian bisa menggunakan mindset-mindset yang udah aku share ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan ketika kalian benar-benar membutuhkan hal ini bisa muncul di beranda kalian. Oke, sekian aja dari aku untuk kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Biar akun ini semakin berkembang, bisa cek-cek juga video aku yang lainnya. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. Dah!